Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Zainal Abidin Muja, BIS, MIRKH, selaku dosen pengampu Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eki Syabastian dengan NPM 2140501007. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Fungsi Hadis dalam Sumber Hukum Islam. Definisi hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi. Fungsi hadis sebagai pedoman hidup kita agar selalu di jalan yang benar. Selain itu, hadis juga memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada keraguan dalam menetapkan suatu perkara. Fungsi hadis terhadap sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama, bayan takrir, yang artinya memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, yang artinya menafsir isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan tasri, yang artinya memberikan kepastian hukum yang tidak ada. Yang keempat, bayan naso, yang artinya menggantikan ketentuan terdahulu. Bayan takrir yakni menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Suatu contoh hadis sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima sholat salah seseorang di antara kalian apabila berhadas, sehingga dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslimin. Yang kedua, bayan at-tafsir, yang berarti memberikan tafsiran atau rincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum dan bersifat mutlak. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi mengenai hukum pencurian. Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surah Al-Maidah ayat ke-38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Yang ketiga, bayan tasri, yang artinya memberikan kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Contoh hadis mengenai zakat fitrah. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Bayan naso berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, contoh hadisnya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara makruf. Inilah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Baiklah, saya tutup presentasi saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.